Perkenalkan, nama saya Romzatus Saadah dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas D, semester 4, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul Dzawil Arham. Sebelum kita mulai, mari kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam materi Dzawil Arham, saya akan menjelaskan pengertian, perbedaan pendapat para imam, dan cara pembagian waris menurut Dzawil Arham. Baik, yang pertama, pengertian. Secara bahasa, arham berasal dari bahasa Arab. Ia merupakan jamak dari kata rahmun atau rahim yang memiliki arti tempat penyimpanan atau pembentukan rahim di dalam perut ibu. Kemudian, arti tersebut dikembangkan menjadi kata kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pengertian secara umum, kata Dzawil Arham ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan urutnya di dalam Al-Quran, dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. Atau dengan pengertian lain, Dzawil Arham adalah setiap kerabat yang tidak termasuk asobah atau ashabul furud, misalnya bibi, paman, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Jadi, Dzawil Arham itu suatu golongan yang memiliki hubungan kerabat dengan ahli waris. Baik, selanjutnya kita akan membahas pendapat para imam tentang Dzawil Arham. Di dalam Dzawil Arham ada dua golongan pendapat para imam. Golongan yang pertama yaitu menurut Imam Hanafi, Hambali, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, bahwa Dzawil Arham atau kerabat yang berhak mendapat waris bila tidak ada ashabul furud ataupun asobah yang menerima harta pewaris, maka Dzawil Arham yang lebih berhak menerima harta waris dibandingkan dengan Baitul Mal. Selanjutnya, pendapat dari kelompok kedua atau golongan yang kedua yaitu dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Zaid bin Sabit. Mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan, baik sisanya itu diserahkan ke Baitul Mal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara pembagian waris untuk Dzawil Arham. Di dalam pembagian waris Dzawil Arham ini, ulama fikih berbeda pendapat. Ada 3 pendapat cara pembagian waris di dalam Dzawil Arham. Yang pertama, menurut Ahlul Rahmi. Yang kedua, menurut Ahlul Tanzil. Yang ketiga, menurut Ahlul Qoroba. Baik, yang pertama menurut Ahlul Rahmi atau Ar-Rahm. Mengenai cara pembagian ini, Ar-Rahm menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata. Jadi, menurut Ahlul Rahmi ini atau Ar-Rahm, pembagiannya itu dibagi secara rata keseluruhannya, tanpa membeda-bedakan jauh atau dekatnya hubungan kekerabatan, atau tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Bila seorang meninggal dunia, kemudian ia meninggalkan ahli waris yaitu cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari ibu, anak perempuan dari saudara sekandung, kemudian bibi. Lalu ia meninggalkan harta warisnya sebesar 12 juta. Masing-masing mendapatkan sebesar harta 3 juta rupiah. Selanjutnya menurut Ahlul Tanzil. Golongan ini disebut Ahlul Tanzil dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok atau induk ahli waris asalnya. Jadi, menurut ahli ini, cara pembagiannya ditentukan oleh siapa yang mengaitkan kepada ahli waris. Contohnya, soalnya yaitu seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari ibu, anak perempuan dari saudara sekandung, kemudian bibi. Lalu meninggalkan harta sebesar 12 juta. Mari kita hitung bersama-sama. Jadi, cucu perempuan dari anak perempuan itu
ia mendapat setengah bagian. Kemudian kakek dari ibu mendapatkan 1/6. Lalu anak perempuan dari saudara sekandung mendapat asoba atau sisa, dan bibi mendapat mahjub atau terhalang. Asal masalahnya 6, dapat 3 bagian, 1, sisanya 2, 0. Jumlah sihamnya 6. Kemudian berubah menjadi cucu perempuan dari anak perempuan mendapat 3/6 bagian, kakek dari ibu mendapat 1/6 bagian, dan anak perempuan saudara sekandung mendapat 2/6 bagian. Kita kalikan ke hartanya, 12 juta. Jadi cucu perempuan dari anak perempuan dia mendapat bagian harta sebesar 6 juta. Kakek dari ibu mendapat bagian sebesar 2 juta. Dan anak perempuan dari saudara sekandung mendapat bagian 4 juta. Dan bibi mendapat 0 bagian atau tidak mendapat karena terhalang, dia mahjub. Kita jumlah. Inilah cara pembagian waris menurut ahli tanzil. Cara pembagian waris untuk zawil arham yang terakhir yaitu menurut ahlul qurobah. Mazhab ini merupakan pendapat dari Ali bin Abi Thalib dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut ahlul qurobah, hak waris para zawil arham itu ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan atau kedekatan ahli waris dengan pewaris. Jadi, cara pembagiannya itu melihat siapa yang paling dekat atau lebih dekat terhadap pewaris. Maka, yang paling dekat itu yang lebih kuat untuk dibagikan harta warisnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan cara pembagian waris untuk zawil arham menurut ahlul qurobah. Jadi, contoh soalnya ini sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu menurut ar-raham dan at-tanzil. Menurut ahlul qurobah, cara pembagiannya itu kita lihat siapa yang paling dekat atau siapa yang paling tinggi derajat tingkat kekerabatannya dengan pewaris. Dari keempat ini, yang paling dekat dengan pewaris yaitu cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian kita tulis hartanya di cucu perempuan dari anak perempuan sebesar 12 juta rupiah. Jadi yang berhak mendapat harta waris menurut ahlul qurobah yaitu cucu perempuan dari anak perempuan karena ia paling dekat atau paling kuat kekerabatannya dengan pewaris. Begitulah cara pembagian waris untuk zawil arham menurut ahlul qurobah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang materi zawil arham. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.